Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Berikut ini merupakan bentuk kegiatan untuk melatih kekuatan otot, kecuali melatih A dengan gerakan pasif, B dengan gerakan aktif, C gerakan refleks, D dengan gerakan atraktif. Nah, tentu dengan gerakan atraktif ya teman-teman, yang bukan. Nah, jadi dalam melatih kekuatan otot itu ada gerakan pasif, aktif, dan refleks. Nah, tetapi tidak ada gerakan atraktif. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, beberapa kemungkinan kemampuan gerak sendi adalah sebagai berikut. A. Gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, pronasi, reposisi. B. Gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, restitusi, supinasi. C. Gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, pronasi, supinasi. D. Gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, pronasi, aktualisasi. Nah, jadi ingat VERS ya teman-teman. VERS. Nah, singkatannya ini ya teman-teman. F itu fleksi. Ya, ini betul semua ada fleksi. Lalu E, ekstensi. Nah, ada semua ekstensi. Lalu A, abduksi. Ya, ini betul semua ya teman-teman, abduksi. Nah, lalu sebenarnya setelah abduksi itu ada aduksi. Nah, seperti itu ya teman-teman, tapi di dalam opsi jawaban tidak ada. Kita langsung saja ke R, rotasi. Nah, rotasi. Lalu ada pronasi dan supinasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang saya tahu itu rotasi lalu sirkumduksi ya teman-teman. Nah, sebenarnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C, pronasi dan supinasi. Ini reposisi tidak ada, restitusi tidak ada. Nah, ini juga aktualisasi apalagi. Nah, bukan aktualisasi latsar ya teman-teman. Adapun penjelasannya, jenis-jenis gerakan menurut pergerakan sendi meliputi, nah ini VERS tadi ya teman-teman, fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi, rotasi, sirkumduksi. Nah, mohon maaf ya teman-teman, tadi saya kebalik. Jadi sebelum abduksi itu ada adduksi. Nah, fleksi yaitu memperkecil sudut di antara dua bagian rangka dalam bidang sagital. Ekstensi yaitu menjauhkan bagian rangka dari bidang tengah badan. Adduksi yaitu mendekatkan bagian rangka ke bidang tengah badan. Abduksi yaitu menjauhkan bagian rangka dari bidang tengah badan.
Rotasi yaitu gerakan sekeliling sumbu panjang suatu bagian rangka berputar pada porosnya, sedangkan sirkumduksi yaitu gerakan melingkar, kombinasi dari semua gerak tersebut di atas. Nah, sedangkan jenis gerak menurut jumlah otot yang bergerak pada garis besarnya terdiri dari dua, yaitu gerakan kasar dan gerakan halus. Gerakan kasar atau gross motor adalah gerakan yang dilakukan oleh banyak otot, misalnya berjalan, berlari, meloncat, melompat. Lalu gerakan halus, fine motor adalah gerakan yang dilakukan oleh sedikit otot, misalnya gerakan menulis, menggambar, makan, dan minum. Nomor 3, latihan koordinasi gerak antara mata dengan kaki dapat dilakukan lewat permainan berikut ini, kecuali A. Melangkahkan kaki ke kotak-kotak warna, B. Memisahkan benda-benda menurut ukurannya, C. Menendang bola kecil, D. Berjalan dengan berbagai rintangan. Yang bukan ya teman-teman, kan ini kaki butuh koordinasi antara mata dengan kaki. Kita cari tahu dulu yang A ini melangkahkan kaki ke kotak-kotak warna. Ini jelas ada koordinasi antara mata dengan kaki. Lalu memisahkan benda-benda menurut ukurannya, ini koordinasi mata dan tangan ya teman-teman. Lalu menendang bola kecil, ini mata dengan kaki. Berjalan dengan berbagai rintangan, ini juga koordinasi mata dengan kaki. Jadi yang bukan adalah B, memisahkan benda-benda menurut ukurannya. Nomor 4, prosedur pembelajaran pengembangan gerak. Nah, prosedur pembelajaran pengembangan gerak dimulai dari kegiatan A. Evaluasi, B. Perencanaan, C. Asesmen, D. Monitoring. Tentu dimulai dengan antara perencanaan dan asesmen ya teman-teman. Evaluasi ini di akhir, monitoring juga. Nah, jadi jawaban yang tepat di dalam pendidikan khusus lagi-lagi yaitu asesmen. C ya teman-teman. Adapun penjelasannya, prosedur pelaksanaan pengembangan diri dan gerak, pemberian kegiatan latihan dimulai dari asesmen, yaitu pengumpulan informasi atau data tentang kemampuan dan kebutuhan peserta didik tunadaksa terkait dengan profil perkembangan diri dan gerak. Nomor 5, berikut ini merupakan langkah-langkah utama dalam merancang suatu program pendidikan individual atau PPI kecuali A. Membentuk tim PPI, B. Merencanakan segala tindakan secara jelas, C. Menilai kekuatan dan kelemahan serta minat peserta didik, D. Merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan. Nah, jadi yang tepat, yang bukan adalah B ya teman-teman, merencanakan segala tindakan secara jelas. Nomor 6, berikut ini merupakan jenis-jenis metode wawancara, kecuali A. Wawancara terpimpin, B. Wawancara tidak terpimpin, C. Wawancara via perangkat teknologi, D. Wawancara bebas terpimpin. Nah, jadi teknik wawancara itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu wawancara tidak terpimpin, lalu terpimpin dan bebas terpimpin. Jadi yang bukan itu via teknologi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, beberapa jenis wawancara diantaranya adalah yang pertama wawancara tidak terpimpin, yaitu wawancara yang tidak ada pokok persoalan yang menjadi fokus pada wawancara tersebut. Pada wawancara ini, tidak mempergunakan pedoman yang jelas. Lalu ada wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman-pedoman berupa kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada wawancara terpimpin bebas, yaitu wawancara yang merupakan
kombinasi dari wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin. Nomor 7, gerakan yang dilakukan oleh banyak otot, misalnya berjalan, berlari, meloncat, melompat, sering disebut dengan A. Kain motor, B. Many motor, C. Gross motor, D. Fine motor. Banyak otot tentu saja gross motor ya teman-teman, apabila sedikit itu fine motor. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, gerakan kasar atau gross motor adalah gerakan yang dilakukan oleh banyak otot. Misalnya gerakan berjalan, berlari, meloncat, melompat. Nomor 8, proses pengumpulan informasi atau data tentang penampilan gerakan yang relevan untuk pembuatan keputusan, baik yang dilakukan oleh guru maupun terapi adalah A. Identifikasi gerak, B. Pengukuran gerak, C. Penilaian gerak, atau D. Asesmen gerak. Tentu pengukuran ini dan penilaian bukan ya teman-teman, antara identifikasi dan asesmen. Tetapi untuk pengumpulan informasi tentang penampilan gerak, ini asesmen ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Asesmen gerak. Penjelasannya, asesmen gerak adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang penampilan gerakan yang relevan untuk pembuatan keputusan, baik yang dilakukan oleh guru maupun terapis. Nomor 9, apakah yang Anda ketahui tentang room? Room ini apa teman-teman? Bukan ruangan ya, tapi range of motion. Nah, A. Data tentang luas daerah gerak sendi, B. Data tentang kekuatan otot, C. Data tentang kekuatan tulang belakang, D. Data tentang kekuatan otot kaki. Room itu range of motion, yaitu data tentang luas daerah gerak sendi. Jawaban yang tepat adalah A. Penjelasannya, data tentang luas daerah gerak sendi atau range of motion atau room. Nomor 10, untuk mengetahui kekuatan otot-otot dan untuk mengetahui luas daerah gerak sendi digunakan metode A. Tes, B. Pengamatan, C. Kuesioner, atau D. Uji klinis. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, tes. Nah, adapun penjelasannya di dalam metode tes, yang pertama digunakan untuk mengetahui kekuatan otot-otot. Nah, ini ya teman-teman, mengetahui kekuatan otot-otot. Lalu yang kedua untuk mengetahui luas daerah gerak sendi. Nah, ini. Lalu yang ketiga untuk mengetahui pola gerak yang benar dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.